Ini adalah foto dari Lalu Sutawang, seorang bangsawan yang berasal dari Praia. Foto ini terdapat di dalam buku Naar Lombok yang ditulis oleh Nib saat mengunjungi Lombok pada tahun 1894. Kisah hidup Lalu Sutawang menurut Nib sangat berliku. Ketika terjadi Perang Praia I pada tahun 1855, Bapak Lalu Sutawang yang bernama Raden Nuna Ali lahir ketika ibunya ditahan oleh Raja Anak Agung Mataram. Saat itu, Raja Anak Agung Mataram ingin memusnahkan seluruh keluarga dari Raden Wiracandra yang telah kalah pada Perang Praia I. Untuk itu, dua putra Raden Wiracandra yaitu Raden Wiratunggul dan Raden Nuna Ulung dibunuh atas perintah Raja Anak Agung. Sedangkan istri Raden Wiracandra yang sedang hamil besar dibawa ke Mataram. Tidak lama kemudian janda Raden Wiracandra ini melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Nuna Ali. Raden Nuna Ali kemudian menikah dengan seorang putri dari kalangan bangsawan rendah. Dari pernikahan ini lahirlah Lalu Sutawang. Lalu Sutawang tidak berhak menyandang gelar Raden seperti para pendahulunya karena ibunya yang berasal dari bangsawan rendahan. Saat kecil Lalu Sutawang ikut bibinya yaitu Denda Wiracandra ke Pringgabaya. Kelak, Lalu Sutawang ini menurunkan beberapa tokoh besar di Praia. Salah satunya adalah Mamik Ngoh yang merupakan mantan Bupati Lombok Tengah. Pernah dengar orang Sasak marah sambil bilang, jadah kamu atau emang jadah kamu? Tapi, tahukah kamu ada kemungkinan kata jadah ini berasal dari kisah tragis seorang wanita dalam sejarah Islam? Namanya Ja'dah binti Al-Ash'ad. Dia adalah istri Hasan bin Ali, cucu Rasulullah SAW. Tapi tragisnya, dia tergoda bujukan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjanjikan harta dan kedudukan jika ia mau meracuni suaminya sendiri. Sayyidina Hasan pun wafat, dan Ja'dah datang menagih janji. Tapi apa yang terjadi? Muawiyah justru mengkhianatinya. Bukan menikahinya, tapi malah mengutuknya sebagai pembunuh. Ja'dah dihukum, dikucilkan, dan hidup dalam penyesalan hingga ajal menjemputnya. Bahkan, tak ada yang mau mengurus jenazahnya. Dari kisah ini, bisa jadi kata jadah di masyarakat Sasak muncul sebagai bentuk penghinaan bagi seseorang yang dianggap pengkhianat. Seiring waktu, maknanya mungkin mulai kabur dan hanya jadi ekspresi spontan saat marah atau bercanda. Benarkah ada kaitannya? Atau hanya kebetulan? Yang jelas, sejarah mengajarkan pengkhianatan tak pernah membawa keberuntungan, dan kesetiaan lebih berharga dari sekadar harta dan kedudukan. Inilah penampakan Puri Raden Anji yang ada di Dasan Lekong, Lombok Timur. Rumah atau kediaman Raden Anji ini cukup terkenal dalam kisah perjalanan perjuangan rakyat Sasak ketika melakukan perlawanan terhadap Raja Mataram Lombok. Di rumah inilah para pemuka Sasak melakukan pertemuan pertama dengan Liefrink yang merupakan perwakilan Belanda. Tokoh Sasak sendiri diwakilkan oleh Raden Melaya Kusuma, Raden Sribanom, Mamik Mustiaji, Mamik Kinawang, dan Raden Wiranom. Pertemuan itu terjadi pada tanggal 24 Juni 1894. Kelak, karena pertemuan inilah, Belanda kemudian bersedia menggempur Raja Mataram Lombok. Puri Raden Anji ini kini merubah menjadi sebuah rumah bergaya kolonial. Lokasinya persis di sisi timur Masjid Dasan Lekong. Pernah dengar cerita tentang Masjid Praia yang tidak bisa terbakar dan tidak mampu ditaklukkan oleh pasukan Anak Agung, Gede Ngurah Karangasem pada Perang Praia 1891? Kalau pernah, inilah penampakan dari Masjid Praia yang terkenal itu. Seperti termuat dalam Babat Praia dan beberapa literatur, saat Praia melakukan perlawanan terhadap Raja Mataram Lombok, Masjid Praia dijadikan benteng pertahanan oleh pemimpin Praia saat itu. Berhari-hari pasukan Mataram Lombok menggempur Masjid Praia, namun tidak sekalipun pasukan itu berhasil menaklukkan Masjid Praia. Atas kokohnya pertahanan Masjid Praia ini, kelak melahirkan legenda 7 pahlawan Perang Praia. 7 orang itu adalah Mamik Bangkol, Mamik Diraja, Mamik Sapian, Haji Yasin, Amak Kewar, Amak Tombok, dan Amak Lembain.